Sediakan bagiku, ku diamkan dan dimulihkannya. Ku diamkan dan dimulihkannya. Ku diamkan dan dimulihkannya. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Bapak, sungguh kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Kami sangat berterima kasih karena Engkau baik. Kalau Engkau mengumpulkan kami di sore hari ini, kami percaya bahwa janji-Mu selalu ada buat kami. Bahkan Tuhan, kami percaya Engkau selalu ada untuk kami. Seperti firman-Mu berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Amin. Tuhan, pimpin kami selalu, Tuhan. Berikan kami selalu hikmat pengetahuan, sehingga kami diberikan pengertian, Tuhan. Juga pada sore hari ini, ketika kami akan mendengarkan firman, tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kami mengerti, Tuhan. Biarlah kami tahu apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Amin. Biarlah hamba-Mu boleh berlindung di balik salib, sehingga kami boleh menyampaikan apa yang mau Tuhan sampaikan. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya katakan amin. Kamu persilakan duduk, Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Shalom, shalom Om. Selamat sore Sore. semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih buat hambanya, Bapak Gembala, Pendeta Arthur Kaunang, dan tentunya Pendeta Yuli Kaunang yang telah mengundang saya di tempat ini. Bersyukur untuk Tuhan yang begitu baik. Amin Bapak sekalian. Amin. Berapapun kita yang hadir, kita adalah jiwa yang berharga di mata Tuhan. Amin. Amin. Yes. Bapak Ibu yang terkasih, sore hari ini saya akan menyampaikan sharing firman Tuhan tentang indah pada waktunya. Ini kayaknya kecepatan. Di pertama dulu, slide pertama. Bapak Ibu, ya, kita buka Alkitab elektronik kita di Pengkhotbah 3 ayat 11a. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Kita baca bersama-sama ya. Kalau yang sudah Pengkhotbah 3 ayat 11a. 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Amin. Bapak Ibu, ya. Ayat ini seringkali menjadi kesukaan orang-orang Kristen atau jemaat Tuhan. Amin. Ya, seringkali dipajang di story Instagram, dijadikan profile picture, bahkan dibuat quotes yang cantik dengan latar belakang gambar yang estetis, foto pemandangan seperti bunga, dan mungkin menambahkan lokasi ataupun musik yang mendukung firman ini. Dan firman ini sering digunakan untuk mengekspresikan keyakinan bahwa Tuhan akan mewujudkan segala sesuatu dengan sempurna di saat yang tepat. Amin. Amin, Bapak sekalian. Amin. Ya. Namun
sepintas kata-kata ini tampak manis. Dikatakan di waktu yang tepat Tuhan membuat semuanya indah. Namun, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih, saya hidup sering berkata lain. Ketika apa, saudara-saudara? Ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi problema hidup, kita menjadi goyah. Saya coba ilustrasikan ya, firman ini ke dalam cerita tentang kupu-kupu dalam kepompong. Ya. Nah ini benar. Ya. Jadi ada seekor ulat yang berada dalam kepompong. Prosesnya tentunya tidak begitu gampang, saudara. Dalam kepompong itu gelap, sempit, bahkan menyakitkan. Jika kita membukanya terlalu cepat, kupu-kupu itu tidak akan pernah bisa terbang karena sayapnya belum siap. Tetapi jika dibiarkan pada waktunya, ulat itu akan keluar sebagai kupu-kupu yang indah dan mampu terbang tinggi. Paham? Paham. Ya? Apa pesannya ini, saudara-saudara? Ya? Proses. Jadi pesan ini adalah bagaimana proses yang sulit itu bukan akhir. Amin. Tetapi cara Tuhan membentuk kita supaya indah pada waktunya. Amin. Jadi dikatakan tadi, kalau dibuka terlalu cepat, ia tidak bisa terbang. Tapi kalau menunggu pada waktunya, ia keluar indah dan kuat. Amin. Ya. Bapak Ibu, hari-hari ini kita seringkali mendengar kata-kata transformasi. Bahkan saya seorang polisi gitu, sepertinya polisi mau ditransformasi. Karena situasi dan kondisi keadaan negara kita kayaknya genting banget, seperti mau ditransformasi. Demikianlah peristiwa kepompong ini, Bapak Ibu sekalian. Transformasi artinya adalah itu perubahan menyeluruh dan fundamental. Apa yang harus dirubah? Yaitu bentuk, sifat, fungsi maupun struktur. Bahkan mungkin kalau kita, itu karakter kita yang harus dibentuk. Jadi saudara-saudara, kalau hari-hari ini kita mungkin ya perlu transformasi. Ayo kita transformasi, Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Hidup kita benar di mata Tuhan. Amin. Amin. Ya. Jadi saya melihat begini, saudara-saudara. Sama seperti hidup kita sekarang ini. Mungkin saudara-saudara yang sedang mengalami masalah, prosesnya itu kadang menyakitkan. Tetapi hasil akhirnya dikatakan indah pada waktunya. Amin. Ya. Bapak Ibu, saya ingin menyaksikan bagaimana peristiwa kejadian hidup saya pada saat saya harus menghadapi pengadilan. Jadi Bapak Ibu yang baru datang belum kenal saya. Saya Brigadir Jenderal Polisi Prasetyo Tomo, Pak. Saya pernah menghadapi pengadilan karena saya membantu seseorang untuk dikatakan masuk ke Indonesia. Dan orang itu adalah Bapak Joko Chandra. Yang Bapak Ibu mungkin yang baru tahu saya harus menghadapi pengadilan, Bapak Ibu sekalian. Dan prosesnya itu sangat luar biasa. Ya, ketika saya dikekang, tidak boleh keluar kemana-mana. Ketika saya harus menghadapi setiap hari datang ke pengadilan, bahkan ketika saya harus ditanya oleh hakim A, B, C. Teman-teman saksi saya itu yang tadinya mungkin anggota saya, junior saya, mungkin ada komandan saya, itu bukan menjadi teman, tetapi sepertinya mereka itu jadi musuh saya, Bapak Ibu sekalian. Hal yang seharusnya bisa diungkapkan, hal yang seharusnya sebenarnya yang saya harapkan, itu tidak keluar sama sekali. Bahkan saya bisa mengatakan bahwa pengadilan itu penuh drama. Saudara, apa yang saya rasakan? Tentunya ada rasa sedih, rasa khawatir,
rasa takut, benci saya, dendam saya. Sepertinya saya mau melawan. Semuanya bercampur aduk, saudara-saudara. Ya, ini adalah kehidupan Bapak Saudara. Jadi saya katakan tadi, prosesnya kadang menyakitkan, tetapi hasil akhirnya indah pada waktunya. Amin. Amin. Saya belum ceritakan akhirnya. Saya prosesnya dulu, saudara. Ya. Nah, saudara, untuk ya menguatkan seri firman kita baca lengkap dulu dasar firman yang tadi, saudara. Tadi kan baru setengahnya, ya kan? Kita baca Khotbah 3 ayat 11 secara lengkap. Ya. Sudah? Kalau kita baca, saudara, ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin, saudara? Amin. Jadi Pengkhotbah 3 ini ditulis oleh Raja Salomo. Dia mengatakan bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu lahir, ada waktu meninggal. Ada waktu menahan, ada waktu mencabut. Ada waktu memberi, ada waktu menerima. Jadi saudara, dalam hidup ini kita melihat bagaimana kita hidup saat ini. Ya. Salomo sudah menyampaikan ini dari dahulu, saudara-saudara. Demikian juga ketika Petrus di dalam 2 Petrus ayat 3, 2 Petrus 3 ayat 8 dikatakan, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari itu sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jadi saudara-saudara, waktu Tuhan itu berbeda dengan waktu kita. Amin. Saudara mungkin sedang menunggu sesuatu. Saudara sedang berdoa, minta mungkin finansial kita itu ditambahkan. Mungkin ada doa yang sedang diharapkan. Ya. Keinginan kita tentunya semuanya itu instan, cepat supaya doa ini dikabulkan. Tetapi Bapak Ibu ingat bahwa waktu Tuhan itu berbeda dengan waktu kita. Amin. 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 Jadi saudara, ya, saya belajar bagaimana ketika indah pada waktunya itu terasa pahit. Bayangkan, kata-kata indah pada waktunya itu terasa pahit. Apa alasannya? Karena memang kita tuh mungkin tidak tahu kapan waktunya itu tiba. Sering kita lupa bahwa Khotbah 3 ayat 11 itu berakhir dengan tadi dikatakan, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dan Tuhan yang manis bisa terasa pahit ketika kita berhadapan dengan kenyataan. Ya. Lebih-lebih jika kita harus menunggu sampai Tuhan bekerja. Kita harus melalui prosesnya, tapi kadang-kadang kita nggak mau, Bapak Ibu. Dan kita maunya yang kalau kita Instan. berdoa ya besok jadi. Dikatakan tadi waktunya Tuhan itu berbeda dengan waktunya kita. Kita mau Tuhan tuh bekerja saat ini, sekarang juga, right now. Gitu. Berkata bahwa semua akan indah pada waktunya, malah menambah pahit. Karena apa, saudara-saudara? Kita tidak percaya. Maaf nih Bapak sekalian, ini karena kita semua ya yang sudah ini orang tua saya lihat. Kebetulan ada saya sudah datang, terima kasih. Kami saya sudah datang, terima kasih. Anak saya sudah datang, terima kasih. Tuhan berkati. Ya. Jadi saudara-saudara, ya, mungkin kita bisa bertanya kepada orang yang menganggur, atau pasangan yang menikah, atau orang yang sudah berusaha bertahun-tahun
ya, untuk mewujudkan impian mereka, tapi tidak kunjung mendapatkan hasil. Tuhan, kapan lagi saya harus menunggu? Sampai kapan lagi kami gagal? Kapan waktunya Tuhan akan menjawab doa saya? Ini pertanyaan-pertanyaan yang sering kita lontarkan kepada Tuhan. Tetapi saudara, demikianlah sebagaimana firman Tuhan yang lain yang mengatakan indah pada waktunya, terasa indah sampai kita sendiri harus mengalami. Amin, saudara-saudara. Amin. Ya. Jadi saudara-saudara, tadi saya lanjutkan ya saudara-saudara. Setelah saya menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab saya dengan putusan pengadilan saudara-saudara, saya harus menghadapi namanya KKEP, yaitu Komisi Kode Etik Polri. Saya tentunya berharap gitu bahwa semuanya diampuni. Benar saudara-saudara, diampuni. Tetapi saat ini saudara-saudara, saya harus menunggu jawaban dari Polri. Ketika saya sudah diampuni dan masuk lagi, saya harus menunggu jabatan, tempat yang baru, yang sudah beberapa tahun ini saya doakan, tetapi tidak kunjung tiba. Apakah saya terus marah dengan Tuhan? Tidak, saudara. Saya percaya bahwa banyak kejadian yang diceritakan di kisah Alkitab itu mengajarkan kita untuk sabar. Amin, saudara-saudara. Amin. Jadi kalau saudara-saudara sedang menunggu sesuatu yang memang itu haknya saudara, atau mungkin saudara menganggap ini mudah tapi belum kunjung datang, nanti saya sampaikan ada firman saudara, kita diminta untuk sabar. Yes. Amin. Karena Tuhan itu tidak pernah terlambat dan Dia tidak pernah salah. Amin. Amin. Saya belajar saudara-saudara ya, dari kesaksian hidup saya itu dari kisah-kisah di Alkitab. Ya. Mungkin memang harus sering membaca firman Tuhan sehingga bisa bercerita seperti ini saudara. Ya. Amin. Kita lihat ya bagaimana cerita Abraham dan Sarah. Dia menunggu janji mendapatkan anak Ishak dan harus menunggu puluhan tahun saudara. Ya. Kita tahu ya bagaimana di dalam Kejadian 21 Ishak lahir. Secara manusia mustahil. Tapi firman Tuhan berkata, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Amin saudara? Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Amin. Bahkan dikatakan Kejadian 21 ayat 6, berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Amin saudara? Ya. Ibunya sendiri mengatakan, dia sendiri tertawa. Nggak mungkin saya di umur 75 tahun, mungkin seumur Tante Yuli. Tante? Atau belum? Belum. Oh, 3 tahun lagi Tante. Oh, Bisa lagi, bisa melahirkan Tante. Ya. 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 Sepertinya kan mustahil gitu loh. Anak keempat. Ya. Tetapi ya, Tuhan itu memberikan janjinya sangat luar biasa saudara-saudara. Dia menepati janji pada waktunya. Jadi saudara-saudara, kalau ya saat ini ada orang itu sedang ada di dalam ruang tunggunya Tuhan, apa yang harus dilakukan saudara-saudara? Sabar. Ini bisa dibuka Ibrani 6 ayat 15. Nanti. Bersabar. Ibrani 6 ayat 15. Boleh lihat saudara-saudara di Alkitab elektroniknya.
Kita baca bersama-sama, saudara-saudara. Ya. Bisa. Ibrani 6 ayat 15. Nggak bisa Pak katanya. Ya. Boleh? Coba. Sebentar. Ya, oke. Kalau nggak usah, nggak apa-apa. Kalau nggak bisa, tenang aja. Saya bacakan ya. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Amin. Amin. Dikatakan Abraham menanti dengan sabar. Bersabar. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ya. Dan bonusnya adalah ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Ini Amin. luar biasa, saudara. Ya. Nunggunya berapa tahun, saudara? 25 tahun. Ya. Abraham sangat sabar, saudara. Apa pengertian sabar di sini, saudara? Abraham tidak putus asa. Abraham tidak patah semangat. Dan saya tambahkan satu, saudara-saudara, kata-kata bertekun. Artinya apa, saudara-saudara? Bahwa harus ada aksi, ya, harus ada tindakan nyata, mengambil inisiatif, berusaha, berjerih payah, memilih maju dengan sengaja, dengan tujuan yang jelas. Amin. Ya. Bertekun itulah jelas merupakan kemitraan kita dengan Tuhan, saudara-saudara. Ya. Makanya dia mendapatkan Ishak walaupun umurnya sudah 100 tahun. Amin, saudara-saudara. Amin. Nggak ada yang tepuk tangan. Ya harus semangat ini 5 Oktober nih, hari ulang tahun April. Wah, Ya. hidup April. Bapak Ibu ya, karena kita tahu bahwa Tuhan itu membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Amin. Kalau belum indah itu berarti belum Belum waktunya. waktunya, saudara-saudara. Jadi kalau saudara-saudara sedang menginginkan sesuatu, kalau belum terasa indah memang belum waktunya. Sama kayak masak gitu loh. Masak setengah-setengah ya belum matang. Ngapain harus dimakan? Setengah matang. Setengah matang. Kalau gitu. Mantap-mantap. Daging gitu. Betul nggak? Aduh. Jadi saudara, janji Tuhan tidak pernah lewat waktu. Amin. Ya. Ya. Itu baru Abraham, saudara-saudara. Ya. Saya contohkan lagi siapa? Yusuf. Kalau saudara baca di Kejadian 50 ayat 20, itu ujungnya. Tetapi prosesnya Yusuf itu sangat luar biasa, saudara-saudara. Yusuf dihianati oleh saudara-saudaranya. Dia dijual ke Mesir. Kepada siapa? Orang Ismail. Ya. Dengan harga berapa, saudara-saudara? Dengan harga berapa? Ayo, ini ada bonus. Harga 20 sikel perak, saudara-saudara. Yusuf difitnah, ya. Ketika setelah sampai di Mesir, dia dijual lagi, diambil lagi oleh Potifar. Di Potifar, Yusuf itu difitnah oleh siapa? Istrinya, saudara. Padahal dia sudah bekerja dengan baik, ya, dengan tingkah laku yang baik, ya. sopan, manis sikapnya. Tapi dia difitnah, saudara-saudara. Dia dikatakan mau memperkosa istrinya Potifar. Kalau polisi pasti ada barang buktinya. Barang buktinya apa? Iya, bajunya itu yang ditinggalkan, saudara-saudara. Tetapi ceritanya dibalik, ya, bahwa seolah-olah Yusuf memperkosa istri Potifar, sehingga dia harus dipenjara, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, ketika pada waktunya Yusuf diangkat jadi penguasa di Mesir. Amin, saudara-saudara. Amin. Amin. Nggak mudah prosesnya itu, saudara-saudara. Jadi saya percaya, ya, di tempat ini, Bapak Ibu sekalian, kalau saudara-saudara sedang, ya, mendapatkan prosesnya Tuhan, tolong saudara-saudara. Tadi dikatakan apa? Bersabar. Dan bertekun Tekun. di dalam Tuhan. Amin. 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 Ya. Amin. Demikian juga Yusuf, saudara-saudara. Saya belajar dari Yusuf ini. Dia ada luka, saudara-saudara.
dia ada kebencian, bahkan dia ada keraguan terhadap saudara-saudaranya. Dia harus, tadi saya katakan, melalui proses. Namun Yusuf diubah Tuhan jadi penguasa di Mesir. Hidup Yusuf jadi indah. Amin. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau melalui proses-proses itu, saudara? Harus mau. Sama seperti saya katakan tadi, bahwa saya sedang menunggu ini. Masa menunggu ini gak gampang, saudara. Ya. Jadi tadi ada dua, sabar dan Bertekun. demikian juga kita belajar tentang Daud, saudara-saudara. Daud itu dijanjikan jadi raja sejak muda. Dengan apa, saudara-saudara? Nabi Samuel mengurapi Daud. Tetapi Daud harus dikejar oleh Raja Saul bertahun-tahun. Pada waktunya Tuhan, akhirnya dia diangkat raja. Tetapi melalui prosesnya, saudara-saudara. Proses membentuk Daud itu lebih dulu sebelum Daud sendiri menerima janji Tuhan. Saudara, dari 3 kisah hidup di Alkitab ini, saya belajar, saudara-saudara. Dan juga belajar dari kesaksian hidup saya, saudara-saudara. Pertanyaannya, kenapa sih Tuhan seolah mempermainkan saya, mempermainkan kita? Memangnya Tuhan itu tidak peduli sama kita, saudara-saudara. Betul nggak? Ya. Karena kenapa, saudara-saudara? Jawabannya sederhana. Karena Tuhan kita itu tahu lebih banyak dan Ia melihat lebih jauh. Amin, saudara-saudara. Amin. Ya. Allah itu mengetahui segala sesuatu itu lebih baik daripada kita sendiri. Amin. Kadang-kadang kita mau bergerak itu maunya kita sendiri gitu. Akhirnya setelah kepentok, datang kepada Tuhan berdoa. Kata Tuhan, terlambat kali. Jadi saudara-saudara, Efesus 3 ayat 20 juga mengatakan begini, saudara-saudara. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin, saudara-saudara. Amin. Jelas ini, saudara-saudara. Ya, Paulus sendiri mengatakan demikian, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Tuhan akan memberikan lebih banyak lagi, saudara-saudara. Kalau Amin. kita mau taat, kita mau setia, Amin. bahkan menyerahkan hidup kita ke dalam tangannya, saudara-saudara. Amin. Demikian juga Roma ayat 11 ayat 34. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Kita nggak pernah tahu pikiran Tuhan, saudara-saudara. Jadi kita serahkan aja, saudara-saudara. Ya, kita sampaikan saja apa yang isi hati kita. Pasti Tuhan akan menjawab, saudara-saudara. Amin. Dan saya juga belajar ya dari kisah di Alkitab juga bagaimana kesaksian hidup di dunia ini. Kita melihat, saudara-saudara, kita mengenal yang namanya Nick Vujicic, ya. Oh iya ini. Paham ya? Hebat. Itu gambarnya. Ya. Orang ini nama lengkapnya sebenarnya adalah Nicholas James Vujicic. Dia seorang warga negara Australia. Iya. Dan dia lahir tanggal 4 Desember 1982 di Melbourne, saudara. Dia lahir tanpa tangan dan kaki. Ya, kita lihat, saudara, ya. Masa kecilnya itu penuh penderitaan, bahkan ejekan, dan juga rasa putus asa. Dia pernah, ya, dalam buku biografinya itu ingin bunuh diri karena merasa hidupnya tidak berarti. Namun kemudian dia menemukan pengharapan dalam Yesus Kristus, saudara. Dan kita tahu sekarang ia menjadi penginjil dan motivator internasional dengan melayani jutaan orang di lebih dari 70 negara. Saudara, kita lihat, walau Nick ini lahir dengan keterbatasan, Tuhan memakai Nick untuk
menjadi saksi dan memberi pengharapan bagi banyak orang. Amin. Ayo, kita hidup juga harus memiliki jadi berkat buat orang lain. Saya juga belajar dari hambanya Bapak Arthur Kauman. Beliau ini sudah senior, ya. Beliau sangat berubah. Itu pun menjadi inspirasi buat hidup saya. Makasih Om ya. Karena Om sudah berubah, luar biasa, berkatnya pasti sangat luar biasa. Amin. Kadang-kadang kita melihat hanya, oh begini aja Tuhan, tapi Tuhan tuh memberikan banyak hal, saudara-saudara. Saya percaya pasti Om juga merasakan bagaimana Tuhan menjaga Om dan keluarga, sehingga Om menjadi orang teladan bagi kita. Amin. 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 Amen. Jadi Tuhan tahu apa yang terbaik, saudara-saudara, dan menjawab doa dengan caranya. Tuhan Allah sangat memahami diri kita, saudara-saudara. Dia sangat ingin memberkati kita. Namun, Tuhan juga ingin kita menerima di waktu yang tepat, saudara-saudara. Tapi masalahnya bisa jadi dari diri kita sendiri. Kita nggak mau diatur sama Tuhan, saudara. Maunya kita sendiri gitu loh. Kita ingin sukses secara finansial, tetapi cara kita mengatur keuangan belum beres. Kita mau cepat dapat kerjaan, tapi skill kita nggak memiliki kemampuan karena itu. Ya. Tapi saya belajar begini, saudara-saudara. Tuhan tidak bekerja terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Ketika Allah menilai bahwa kita sudah layak menerima janji-janjinya, pasti Dia akan memberikan itu. Amin. Amin. Disitulah saya bisa katakan semua akan indah pada waktu. Amin. Kalau belum indah, saudara-saudara, Ya, belum waktunya. Amin. Amin. Jadi saya percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang baik, saudara. Ya. Pertanyaannya, bagaimana jika kita memang pantas menerima berkat itu, tetapi belum menerimanya juga? Ada nggak di sini saudara-saudara begitu? Ya, ada. Ibu, Ya, ibu pantas ya menerima berkat, tapi belum nyampe ya? belum, ya. Tapi saya bersyukur Tuhan walaupun sedikit-sedikit Tuhan selalu berkati saya buat memberkati yang lain. Amin. Haleluya. Jadi kita harus tahu saudara-saudara bahwa Tuhan itu Allah tetap baik. Amin. Ya. Dengan begitu kita bisa percaya bahwa dalam segala hal apapun yang Ia lakukan, Ia tetap baik. Amin. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menantikan waktunya Tuhan, saudara-saudara? Apa yang bisa kita lakukan? Selagi kita menanti itu bagaimana? Jadi yang pertama, saudara-saudara, kita harus tetap percaya. Ini mungkin lanjut. Nah, walau belum lihat, saudara, Ya. kita harus punya iman. Di Ibrani 11 dikatakan, ya, iman itu apa, saudara-saudara? Dasar dari segala sesuatu yang kita Harapkan. dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Jadi saudara-saudara, saya mau katakan di sini kita belajar seperti ilmunya bebek, saudara-saudara. Amin. Kok berdoa amat, Pak, berdoa Tuhan ke bebek kan? Ya. Jadi saudara-saudara, kalau kita belajar ilmu bebek, itu di atasnya tenang, di bawahnya berjuang, saudara-saudara. Jadi kalau saudara-saudara kelihatannya seperti ini baik-baik aja, tapi kalau di rumah selalu duduk, berdoa, baca firman Tuhan, taat, melakukan apa yang Tuhan firmankan, Tuhan pasti jawab doa saudara-saudara. Amin. Jadi ayo saudara-saudara, berjuang. Yes. Harus melalui proses. Jangan menyerah. Lalui dan hadapi saudara-saudara. Amin. Saya nggak takut, saya hadapi sekarang. Ya. Kayak orang mau berantem itu, hadapi. Jangan takut. Berantem. Jadi
jangan takut. Pasti ada kemenangan Amin. bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Ia akan mengubah hidupmu menjadi lebih baik. Karaktermu menjadi lebih baik. Amin. Amin. Jadi kalau lewat hari ini saudara harus lebih mengenal Tuhan. Amin. Amin. Jangan setelah dengar ini keluar tadi apa ya? Bebek. Kelihatan tenang di atas, ya nggak? Iya. Ada dua. Wek. Bebek kaleo. Ingat om ya, bebek. Iya, bebek. Ya. Yang kedua, saudara-saudara, Ya. kita harus setia dalam doa dan ketaatan. Amin. Gak bisa, saudara-saudara, kalau kita nggak doa. Iya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak, saudara-saudara. Amin. Selagi kita menanti janji Tuhan, Allah mau kita itu berdoa setia, saudara. Pagi memang harus berdoa. Jangan langsung ambil HP, saudara. Sampai sekarang ada senam HP. Gitu. Diciptakan, saudara. Ayo, saudara-saudara, berseru kepada Tuhan dan mau menyatakan kerinduan kita, hati kita kepadanya. Karena Filipi mengatakan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan sudah diberikan perlindungan tadi malam. Saya percaya bahwa ketika saya tidur saya diberkati. Amin. Saya bangun hari Amin. ini dengan kekuatan yang baru. Amin. daripada- Amin. Karena saya percaya bahwa pertolonganmu tidak pernah terlambat. Amin. Saya. Amin. Allah sendiri berjanji, saudara-saudara, bahwa kita akan menemukan Dia. Karena jika kita berdoa dengan sepenuh hati. Amin. Yang ketiga, saudara-saudara, jangan menyerah meski proses panjang. Ya. Jangan. Udah hadapi aja, saudara-saudara. Karena Gas. saya percaya Bahasa sekarang harus gas. tekun, harus memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan sesuatu apapun. Ayo, apa yang sedang saudara impikan, apa yang saudara mintakan hari ini, jangan menyerah, saudara-saudara. Amin. Ayo terus tekun, saudara-saudara. Amin. Roma sendiri mengatakan, saudara-saudara, jangan hendaknya kerajaanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Kita harus rajin, tidak hanya di saat yang menyenangkan, tetapi ketika kita lemah pun kita harus berserah kepada Tuhan. Tapi kan kadang-kala kita enggak, lebih kuat dagingnya daripada rohnya. Jadi ayo saudara-saudara, saya mengajak marilah kita terus giat bekerja, terus berusaha taat hingga doa-doa kita terjawab. Pasti Tuhan tidak membiarkan kita. Bahkan yang keempat, saudara-saudara, mari kita bersyukur dalam setiap musim hidup kita. Amin. Saat ini bagaimana musim hidup kita, saudara-saudara? Apakah dalam keadaan buahnya lebat gitu? Apakah dalam kering korontang? Padahal kita punya misi ya di tahun ini ya, bahwa ini adalah the year of victory and international blessing misalnya. Amin. Ada kemenangan, ada berkat internasional yang kita terima daripada Yes. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jadi saudara-saudara, ayo cari Tuhan sebagaimana kita tahu bahwa Dia sendiri senang ketika kita mencari Dia, saudara-saudara. Amin. Tadi saya katakan bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucaplah syukur dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki oleh Bapa di dalam kamu. Apapun kita mengucap syukur, lagi sedih, lagi sakit, mengucap syukur, saudara-saudara. Bukan hanya ketika kita senang, gampang itu. Jadi saudara-saudara,
Saya ingin tekankan di sini bahwa menunggu bukan berarti dia, tetapi tetap setia dan percaya pada janji Tuhan. Amin. Saudara. Amin. Saudara, ya, kita lihat hari-hari ini bahwa krisis ekonomi di mana-mana. Bahkan sampai ada pergantian menteri, ya. Bahkan ada terjadi reshuffle. Ya. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, konflik di mana-mana, perpecahan di mana-mana, bencana di mana-mana, bahkan penyakit di mana-mana. Termasuk doa kita seringkali terasa belum dijawab oleh Tuhan, saudara-saudara. Tetapi ingat Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa firman Tuhan menegaskan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin, saudara. Amin. Jadi maksudnya Tuhan, jangan khawatir saudara-saudara hidupnya. Amin. Jangan takut karena Tuhan memelihara hidupmu. Apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai, itu disediakan untuk kita semua. Amin. Bagi yang percaya kepadanya. Amin. Amin. Saudara, semua akan indah pada waktunya. Amin. Percayalah bahwa Tuhan akan bekerja. Semua indah pada waktunya. Di saat kita berjuang dengan pertanyaan, kapan Tuhan menjawab kita? Marilah kita mengingat setiap detik, setiap menit, setiap jam dalam hidup kita adalah bagian dari rencana indah yang telah Tuhan susun bagi kita, Bapak Ibu sekalian. Amin. Amin. Biarlah kita tuh mau memelihara iman kita, berharap dengan sabar, berharap dengan tekun, yakin bahwa pada waktunya Tuhan akan membuat segala sesuatu menjadi indah. Amin. Terakhir, saudara. Beberapa lama ya? Kurang lama ya? 42 menit. 42 menit ya. Saudara, penutup saudara. Saudara pasti pernah mendengar tentang istilah let's do our best and let God do the rest. Iya. Pernah ya? Iya. Ibu tahu Bu artinya? Iyalah. Ibu. Lakukanlah yang terbaik dan biar Tuhan yang itu. Iya, itu kira-kira demikian ya. Tapi saya jelaskan demikian Bapak Ibu sekalian. Mari lakukan yang terbaik apa yang bisa kita lakukan. Kita harus punya iman, kita harus punya pengharapan, kita harus punya kasih. Seperti apa? Ayo kita tekun berdoa. Ayo kita baca firman. Amin. Ayo kita melakukan firman-Nya. Ayo kita taat. Ayo kita takut kepada Tuhan. Dan biar Tuhan yang melakukan bagiannya. Amin. Amin. Saya percaya bahwa statement ini, let's do our best and let God do the rest. Fokus kita adalah melakukan yang terbaik yang kita bisa dan izinkan Tuhan yang melakukan bagiannya. Jadi saudara, sebaik-baiknya kita berusaha, ada hal-hal yang di luar dari kendali kita. Mari kita belajar terus mengandalkan Tuhan. Kita tidak bisa selalu memaksakan kehendak kita. Iya. Karena gini saudara, kita ini hanya bisa lakukan bagian kita. Lakukan yang terbaik saudara. Jaga hidup kita. Mari kita hidup sehat, hidup bekerja sungguh-sungguh, Amin. berdoa cari Tuhan. Amin. Kita berusaha memperbaiki diri kita. Amin. Tadi saya katakan, lakukanlah transformasi diri secara ekstrem saudara. Ada waktunya Tuhan. Ayo saudara, sebagai manusia kita punya keterbatasan. Tapi ingat bahwa kita punya Tuhan yang tidak terbatas, dan kita harus menyadari bahwa ada hal-hal di luar kendali manusia yang menjadi kedaulatan Tuhan. Amin. Hidup kita ada
dalam tangan Tuhan. Yes. Amin. Janji Tuhan pasti indah pada waktunya. Bapak Ibu. Amin. Saya tadi sampaikan bahwa Abraham mendapatkan janji anak walaupun dia menunggu lama. Tetapi dengan kesabaran dan ketekunannya dia mendapatkan. Yusuf yang harus melalui proses penderitaan, dia diberikan Tuhan menjadi penguasa. Daud, saudara-saudara, dari seorang buronan, tetapi sebelumnya dia sudah diberkati menjadi raja, akhirnya menjadi raja. Demikian juga kita belajar dari Yesus yang telah mau mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa-dosa kita, saudara-saudara. Dia akhirnya bangkit untuk kita, saudara-saudara. Amin. Amin. Oh, ya. Jadi, saudara-saudara, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Tuhan sudah berjanji, saudara-saudara. Ingat, saudara-saudara, mungkin sekarang gelap, tapi di tangan Tuhan semua akan indah pada waktunya. Amin. Amin. Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan angkat kita, Tuhan akan berkati kita, Tuhan akan sembuhkan kita, Tuhan akan pulihkan kita. Amin. 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 Tepuk tangan buat Haleluya. Haleluya. Jadi, saudara, ya, hari ini saya bersyukur gitu. Kalau ada ya doa-doa saudara yang belum dijawab, ingat, berarti itu Belum waktunya. karena waktu Tuhan indah Pada waktunya. Tuhan Yesus Amin. memberkati. Yeay.